ketiga yaitu tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Nah, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Rika Kacaribu. Nama saya Agnes Marsanda. Nama saya Nek Keluar. Nama saya Kristina Simbolon. Saya Dinda Setika Nasution. Saya Sri Rizky. Dan saksikan video kami selanjutnya. Dadah! Closing. Karakteristik konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat. Konsolidasi adalah suatu proses menggabungkan laporan keuangan dari dua entitas atau lebih menjadi satu. Konsolidasi ini juga merupakan suatu proses yang mencakup adanya penyesuaian nilai aset dan juga kewajibannya. Konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat adalah suatu metode akuntansi yang digunakan pada sebuah perusahaan untuk mengakuisisi perusahaan lain dan mencatat aset serta liabilitas perusahaan yang diakuisisi pada nilai tercatat di laporan keuangan konsolidasian. Menurut PSAK 65 merupakan standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Standar ini memberikan pedoman bagi entitas induk dalam menyajikan informasi keuangan yang komprehensif mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan arus dari seluruh entitas yang berada di bawah kendalinya. Prosedur konsolidasi. Berdasarkan PSAK 65, laporan keuangan konsolidasian disebutkan bahwa investor mengendalikan investi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dan keterlibatannya dengan investi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Artinya, investor berhak atas keuntungan ataupun kerugian yang dihasilkan oleh investi tersebut. Semakin besar porsi kepemilikan investor, semakin besar pula haknya atas imbalan tersebut. Investor juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jumlah imbalan yang diterimanya melalui kekuasaannya atas investi. Kekuasaan ini bisa diperoleh melalui kepemilikan saham mayoritas, perjanjian khusus, dan mekanisme pengendalian lainnya. Menurut PSAK 65, mengenai laporan keuangan konsolidasian terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua, mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga yaitu mengeliminasikan secara penuh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha tersebut. Berikut adalah tabel kertas kerja konsolidasi. Di dalam tabel tersebut terdapat nama akun, neraca saldo yang terbagi menjadi 2 yaitu entitas induk dan entitas anak. Yang selanjutnya yaitu tabel jurnal eliminasi yang di dalamnya ada debit dan kredit, dan selanjutnya yaitu tabel konsolidasi. Jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi adalah suatu proses penyesuaian dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Tujuannya adalah untuk menghilangkan efek dari transaksi internal antar perusahaan dalam satu grup usaha, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai kinerja dan posisi keuangan keseluruhan grup tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait jurnal eliminasi, yaitu yang pertama, ayat jurnal eliminasi tidak dibuat dalam pembukuan perusahaan manapun sehingga tidak terbawa dari satu periode pada periode berikutnya. Yang kedua yaitu transaksi antar perusahaan afiliasi harus dieliminasi dalam proses konsolidasian karena merupakan transaksi internal perusahaan. Yang ketiga yaitu kegagalan untuk menghilangkan laba dan rugi yang belum terrealisasi dapat mengakibatkan laporan laba rugi konsolidasi tersebut tidak akurat. Baik, saya melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Kak Agnes tentang konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak. Nah, PSAK 65 telah menyatakan bahwa entitas induk mengonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak tersebut. Nah, pada bagian ini akan dibahas proses konsolidasi sesaat setelah akuisisi atas seluruh kepemilikan entitas anak. Sebagai contoh, kita akan menggunakan PT Nusantara yang melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Andalas pada tanggal 1 Januari 2020. Nah, berikut ini disajikan laporan posisi keuangan dari kedua entitas secara terpisah sebelum terjadinya kombinasi bisnis yang dapat kita lihat pada gambar 3.1. Nah, pada contoh pertama ini, PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.200.000.000 rupiah. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya seperti yang ditambahkan pada gambar 1.
Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah senilai 1.200.000.000 rupiah, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari seluruh saham yang diperoleh. Nah, sebagai gambaran, transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan pada skema berikut. Nah, diketahui di sini nilai akuisisi dan nilai wajar adalah 1.200.000.000 rupiah. Sedangkan nilai tercatatnya itu terdiri atas saham biasa sebesar 800 juta rupiah dan saldo laba senilai 400 juta rupiah dengan total 1.200.000.000 rupiah, sehingga selisih atau diferensialnya itu adalah 0. Nah, pada tabel di atas boleh kita lihat adalah laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, di situ kita boleh melihat total aset, liabilitas maupun ekuitas dari kedua PT. Untuk itu, kita akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas, adapun jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2020, investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000 rupiah dan kas 1.200.000.000 rupiah. Nah, boleh kita perhatikan lagi tabel yang ada di atas. Ini adalah laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah akuisisi. Nah, boleh kita lihat perbedaannya dari antara laporan keuangan yang tadi dan yang antara laporan keuangan yang sebelum akuisisi dan setelah akuisisi terdapat perbedaan, yaitu di bagian aset terdapat tambahan investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000. Nah, dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa tidak terdapat perbedaan laporan posisi keuangan milik PT Andalas, sedangkan laporan posisi keuangan milik PT Nusantara menunjukkan sedikit perubahan, yakni berkurangnya saldo kas sejumlah 1.200.000.000 rupiah serta munculnya akun baru investasi pada PT Andalas dengan jumlah yang sama. Hal ini juga menginformasikan bahwa transaksi akuisisi suatu entitas merupakan transaksi perusahaan investor dengan pemilik sebelumnya perusahaan investi, sehingga kas yang dibayarkan PT Nusantara atas akuisisi ini dibayarkan kepada pemilik PT Andalas sebelumnya, bukan kepada PT Andalas. Maka berdasarkan ilustrasi akuisisi PT Ciomas Adisatwa atas PT So Good Food akan terdapat pengurangan kas atau aset lain yang disepakati dalam perjanjian milik PT Ciomas Adisatwa. Di sisi lain muncul aset baru bagi PT Ciomas Adisatwa, yakni investasi pada PT So Good. Kertas kerja konsolidasian. Untuk memperoleh laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan PT Andalas sesaat setelah transaksi akuisisi ini, kita dapat menggunakan bantuan kertas kerja yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Nah, tabel 3.2 menunjukkan kertas kerja konsolidasian untuk laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, boleh kita lihat pada gambar yang di atas, dua kolom pertama dari kertas kerja pada tabel di atas adalah saldo yang diperoleh dari laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Nah, saldo untuk setiap perusahaan ditempatkan berdampingan untuk memudahkan proses konsolidasi. Jika terdapat lebih dari satu entitas anak yang akan dikonsolidasikan, dapat ditambahkan kolom lainnya untuk entitas anak tersebut. Nah, dua kolom selanjutnya yang digunakan untuk menempatkan nilai eliminasi sebagai penyesuaian atas saldo-saldo yang dilaporkan oleh setiap perusahaan, sehingga mencerminkan nilai yang tepat untuk konsolidasian. Untuk mempermudah pengidentifikasian, setiap nilai yang dimasukkan pada kolom ini dapat diberikan penomoran. Boleh kita lihat penomoran-penomoran yang sama baik di sisi debit dan kreditnya. Sedangkan kolom terakhir merupakan saldo setiap akun-akun yang telah disesuaikan dengan nilai eliminasi yang merupakan nilai yang disajikan sebagai saldo konsolidasian. Nah, berdasarkan kertas kerja konsolidasian sesaat setelah kombinasi bisnis yang sudah saya jelaskan tadi di atas, kita akan melakukan jurnal eliminasi yang dimana untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak. Jurnalnya yaitu saham biasa PT Andalas di debit sebesar 800 juta rupiah, saldo laba di debit sebesar 400 juta rupiah, dan investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000 rupiah di kredit. Nah, akun investasi perlu dieliminasi karena dari sudut pandang konsolidasi, suatu perusahaan tidak dapat melakukan investasi pada perusahaannya sendiri. Sedangkan akun-akun ekuitas entitas anak perlu dieliminasi karena ekuitas atau aset neto atau bersih entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk. Nah, boleh kita perhatikan laporan posisi keuangan konsolidasian. Pada bagian ekuitas dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan antara ekuitas konsolidasian dengan ekuitas yang dimiliki PT Nusantara sebagai entitas induk. Hal ini disebabkan pada bagian ekuitas dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan antara ekuitas konsolidasian dengan ekuitas yang dimiliki PT Nusantara sebagai entitas induk. Hal ini disebabkan sesaat setelah akuisisi belum ada aktivitas operasi yang diperhitungkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bagaimana proses konsolidasi laporan keuangan entitas-entitas sesaat setelah melakukan akuisisi. Dalam proses konsolidasi, sesaat setelah proses akuisisi, hanya dihasilkan sebuah laporan posisi keuangan konsolidasian yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas konsolidasian. Nah, selanjutnya,
Sebagai implikasi dari dilakukannya aktivitas operasional bisnis oleh masing-masing entitas yang terlibat dalam kombinasi bisnis, maka setiap entitas akan membuat laporan keuangan masing-masing. Proses konsolidasi setelah terjadinya akuisisi akan dilakukan untuk mengonsolidasikan laporan-laporan keuangan yang disajikan oleh masing-masing entitas dalam satu kelompok usaha. Nah, materi berikutnya yaitu laporan laba rugi konsolidasian. Konsep pertama yang akan dijelaskan dalam bagian ini adalah laporan laba rugi konsolidasian dan laba neto atau laba bersih konsolidasian. Untuk menghitung laba atau rugi neto konsolidasian pada prinsipnya sama dengan menghitung laba rugi neto entitas individu, yaitu selisih antara seluruh pendapatan dan seluruh beban. Namun, secara lebih spesifik, perhitungan laba atau rugi neto konsolidasian dilakukan dengan menjumlahkan bagian laba atas entitas anak ditambah dengan porsi kepemilikan entitas induk atas laba entitas anak dan disesuaikan dengan segala penghapusan diferensial atau penurunan nilai goodwill. Berikutnya, yaitu laporan perubahan saldo laba konsolidasian. Konsep lainnya yang perlu diperhatikan adalah perhitungan dan penyajian saldo laba konsolidasian. Sama halnya dengan saldo laba pada laporan keuangan entitas individu. Saldo laba konsolidasian merupakan bagian laba yang tidak didistribusikan kepada pemilik entitas. Dalam hal kombinasi bisnis adalah pemegang saham entitas induk. Nah, saldo laba konsolidasian diperoleh dengan menjumlahkan saldo laba pada awal periode ditambahi atau dikurangi dengan laba atau rugi neto konsolidasian serta dikurangi dengan dividen konsolidasian. Dividen konsolidasian merupakan dividen yang dibayarkan kepada pemilik entitas konsolidasian secara keseluruhan. Dividen yang dibayarkan entitas anak kepada entitas induk tidak dianggap sebagai pembayaran dividen konsolidasian dan perlu dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Nah, materi berikutnya yaitu kertas kerja konsolidasian. Nah, kertas kerja konsolidasian setelah terjadinya akuisisi setidaknya memiliki 3 bagian utama, yakni bagian laporan laba rugi, bagian laporan saldo laba, dan bagian laporan posisi keuangan seperti yang boleh kita lihat pada gambar di atas. Nah, bagian awal dari kertas kerja konsolidasian ini dimulai dengan menyiapkan laporan laba atau rugi konsolidasian. Di akhir bagian laporan laba rugi mencerminkan nilai laba atau rugi neto konsolidasian yang merupakan jumlah pendapatan dan seluruh beban entitas induk, laba atau rugi neto untuk entitas anak, jumlah saldo debit dan kredit untuk kolom eliminasi, dan laba atau rugi konsolidasian pada kolom terakhir. Nilai yang muncul pada akhir bagian laporan laba rugi ini yang kemudian akan diteruskan pada laporan perubahan saldo laba konsolidasian. Nah, bagian selanjutnya adalah laporan saldo laba. Boleh kita lihat seperti pada gambar yang di atas. Format laporan saldo laba pada kertas kerja konsolidasian mirip dengan laporan saldo laba pada umumnya, yaitu terdiri dari saldo laba awal ditambah atau dikurangi dengan laba atau rugi neto, kemudian dikurangi dividen, sehingga diperoleh saldo untuk saldo laba di akhir periode. Kemudian bagian paling bawah di dalam kertas kerja konsolidasian adalah laporan posisi keuangan yang menyajikan informasi aset, liabilitas, dan ekuitas dari entitas-entitas yang dikonsolidasikan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi konsolidasi yang terjadi pada akhir tahun akuisisi. Kita akan membahas satu persatu. Teman-teman boleh lihat di layar, sudah tersedia mengenai neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2020. Dan itu ada kas dan sarakas, bidang usaha, persediaan, tanah, dan juga lain-lainnya. Nah, kita akan membuat jurnal dividen dan juga untuk perolehan laba atau pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Yang pertama yaitu dividen. Selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan memberikan dividen itu sebesar 300 juta. Dan PT Andalas itu mengumumkan dan juga membagikan dividen sebesar 50 juta. Jadi, PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut, yaitu 50 juta dikali dengan 100%. Nah, dari mana itu? Nah, teman-teman boleh lihat di bagian dividen pada PT Andalas sebesar 50 juta, kemudian teman-teman kalikan dengan 100%, hasilnya 50 juta. Jadi, jurnal yang dibutuhkan yaitu kas pada investasi pada PT Andalas, kas di debit, dan juga investasi pada PT Andalas di kredit. Selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta. Teman-teman boleh lihat juga di neraca saldo yang sudah disediakan. Dan teman-teman boleh hitung pendapatan dikurangi dengan beban yang ada dari neraca saldo yang sudah disediakan. Kemudian teman-teman akan dapat sebesar 200 juta. Nah, kita akan mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas, yaitu 200 juta dikali dengan 100% sama dengan 200 juta. Jadi jurnal yang dibutuhkan yaitu investasi pada PT Andalas di debit dan juga bagian laba atas PT Andalas di kredit. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal eliminasi. Nah, kenapa?
transaksi pembagian dividen perlu dieliminasikan karena dari sudut pandang konsolidasi tidak ada dividen yang dibagikan karena penyerahan dividen dari entitas anak kepada entitas induk tidak menyebabkan keluarnya sumber daya keuangan dari perusahaan konsolidasian. Nah, jadi teman-teman boleh lihat di layar yaitu jurnal eliminasi yang sudah saya tampilkan, yaitu perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2020. Ada saldo 1 Januari 2020, kemudian laba neto, dividen, dan juga saldo 31 Desember 2020. Kemudian, angka yang dihasilkan dari jurnal eliminasi ada yang dari neraca saldo yang sudah disediakan tadi, kemudian ada juga dari perhitungan, yaitu laba neto yang didapatkan dari pendapatan dikurang dengan beban yang sudah ada. Nah, setelah kita melakukan perhitungan jurnal eliminasi, kita akan membuat jurnal dari perhitungan jurnal eliminasi yang sudah kita laksanakan barusan. Nah, yaitu jurnalnya di debit, yaitu saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, kemudian saldo laba sebesar 400 juta, dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta. Kemudian, di kredit teman-teman, yaitu dividen diumumkan sebesar 50 juta, dan juga investasi pada PT Andalas sebesar 1.350 juta. Kemudian, apa sih fungsi dari jurnal eliminasi yang sudah dilakukan? Jurnal eliminasi ini perlu dibuat untuk menghindari perhitungan ganda karena saat pengonsolidasian pendapatan dan beban dari entitas anak akan digabungkan dengan milik entitas induk. Nah, pada jurnal tersebut, sisi debit adalah bagian laba atas PT Andalas untuk menghapuskan akun yang sama yang diakui oleh PT Nusantara ketika mengakui bagian laba atas entitas anak. Nah, sedangkan pada sisi kredit dieliminasikan terhadap akun dividen diumumkan yang merupakan pencatatan oleh PT Andalas ketika melakukan pengumuman pembayaran dividen serta akun investasi pada PT Andalas yang merupakan nilai neto perubahan yang pada investasi milik PT Nusantara dari pengakuan bagian atas laba neto dan penerimaan dividen. Nah, kemudian kita akan masuk kepada kertas kerja konsolidasi untuk laporan keuangan PT Nusantara. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam kertas kerja konsolidasian untuk laporan keuangan PT Nusantara. Nah, sebelumnya kita akan membuat nama akun, kemudian neraca saldo, jurnal eliminasi, dan juga konsolidasian. Nah, apa sih maksudnya gitu kan? Nah, jadi kita masukkan neraca saldo yang tadi di awal yang sudah kita bahas. Nah, kita masukkan ke dalam kertas kerja tersebut. Nah, kemudian kita masukkan juga jurnal eliminasi. Nah, tadi kan kita udah bahas nih mengenai jurnal eliminasi. Nah, kemudian teman-teman masukkan atau direalisasikan ke dalam kertas kerja tersebut. Nah, baru untuk konsolidasian tinggal teman-teman tambahkan penjualan dari PT Nusantara dan juga PT Andalas, itu teman-teman tambahkan, kemudian itulah hasil dari konsolidasian. Nah, kalau misalnya yang ditambah, kalau misalnya yang dikurang, teman-teman kurangi. Nah, jadi begitu untuk selanjutnya juga sama tahapannya gitu. Dari laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan saldo laba, laporan posisi keuangan, dan juga selanjutnya. Kemudian kita akan melakukan perhitungan laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Entitas anak yaitu sebagai berikut, teman-teman boleh lihat di layar, yaitu laba neto PT Nusantara sebesar 800 juta. Nah, kemudian dikurangi dengan laba neto dari PT Andalas sebesar 200 juta, ditambah dengan bagian laba atas PT Andalas, kemudian hasil dari itu semuanya, yaitu laba neto konsolidasian sebesar 800 juta. Nah, teman-teman mungkin udah nggak lagi asing dengan nominal-nominalnya, karena dari sebelumnya kita udah bahas juga gitu kan. Jadi, soal yang dipakai juga sama, nilai yang dipakai juga sama, hanya pengerjaan yang akan sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Kita sekarang masuk ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan juga entitas anak per 31 Desember 2021. Nah, sebenarnya ini sangat gampang. Nah, tadi kan kita udah bahas nih kertas kerja konsolidasian. Nah, jadi hasil dari konsolidasian tadi tinggal teman-teman pindahkan ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, jadi seperti yang tadi itu ada kas dan secara kas, teman-teman tinggal tambahkan kas dan secara kas dari PT Nusantara dan juga PT Andalas, kemudian teman masukkan ke dalam laporan posisi keuangan gitu. Jadi ini hanya tinggal memindahkan gitu. Jadi teman-teman jumlahin, itulah hasil dari total aset sebesar 8.500 juta dan juga total liabilitas dan ekuitas sebesar 8.500 juta. Nah, sekarang kita masuk ke materi konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Nah, apa sih itu? Jadi, pada prinsipnya, prosedur yang dijalankan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian pada tahun setelah akuisisi
atau tahun kedua setelah akuisisi dan selanjutnya adalah sama dengan prosedur yang dilakukan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian pada akhir tahun terjadinya akuisisi. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama memastikan bahwa saldo laba konsolidasian awal yang digunakan pada akuisisi periode tersebut merupakan saldo laba konsolidasian akhir pada periode sebelumnya. Nah, kita akan bahas soal, jadi hampir sama, soalnya sama yang sebelumnya. Teman-teman boleh lihat di layar, neraca saldo tahun 2021 untuk contoh soal dari konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Nah, jadi ada kas dan sarakas, bidang usaha, persediaan, dan lain-lainnya dengan nominalnya masing-masing. Sama seperti sebelumnya, kita akan membuat jurnal, kemudian perhitungan jurnal eliminasi dan juga jurnal eliminasi. Nah, yang pertama kita akan membuat jurnal, yaitu yang pertama kas pada investasi pada PT Andalas, yaitu sebesar 100 juta dari 100 juta dikali dengan 100%. Kemudian, yang kedua, kita akan membuat jurnal investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta. Teman-teman, aku udah nampilin perhitungan dari mana, teman-teman boleh lihat sendiri. Kemudian, kita akan membahas mengenai perhitungan jurnal eliminasi. Nah, yaitu ada saldo 1 Januari 2021, laba neto, dividen, dan yang paling akhir yaitu saldo 31 Desember 2021. Teman-teman boleh lihat nominalnya di neraca saldo yang sudah disediakan. Kita akan masuk ke dalam jurnalnya, yaitu saham biasa sebesar 800 juta rupiah, kemudian saldo laba sebesar 550 juta rupiah, kemudian bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta itu di debit. Kemudian di kreditnya yaitu dividen diumumkan dan juga investasi pada PT Andalas sebesar 1.500 juta. Selanjutnya kita masuk ke dalam kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak 2021. Nah, jadi hampir sama, dan bukan hampir tapi sama dengan soal sebelumnya, yaitu teman-teman tinggal cantumkan neraca saldo dari setiap PT Nusantara dan juga PT Andalas, kemudian jurnal eliminasi dan konsolidasi. Nah, kita udah bahas sebelumnya bahwasannya dari mana sih jurnal eliminasi. Nah, teman-teman, kita sebelumnya sudah membuat ataupun menghitung eliminasi, perhitungan eliminasi. Teman-teman tinggal masukkan angkanya dari yang sudah kita kerjakan. Kemudian untuk konsolidasian, teman-teman tinggal tambahkan contoh nih penjualan, yaitu penjualan dari PT Nusantara dan juga PT Andalas sebesar 7 juta. Nah, itu teman-teman masukkan ke dalam kolom konsolidasian gitu. Nah, setelah itu kita menghitung laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara dan juga entitas anak. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, itu teman-teman tinggal masukkan nominal dari laba neto PT Nusantara dikurangi dengan laba dari PT Andalas dan ditambah dengan bagian atas laba atau rugi PT Andalas. Nah, hasil dari ketiga itu kita jumlahkan dan juga kita kurangi, yaitu menjadi hasilnya laba rugi konsolidasian sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan juga entitas anak. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, teman-teman, dari kertas kerja konsolidasian, teman-teman tinggal pindahin semua rangkuman dari konsolidasiannya, teman-teman pindahkan nominalnya ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. Nah, seperti kas dan sarakas, piutang usaha, persediaan, tanah, dan juga sebagainya. Nah, hasil yang dihasilkan yaitu aset sebesar 9.050 juta dan juga total liabilitas dan ekuitas sebesar 9.050 juta. Nah, selesai sudah mengenai topik kita tentang konsolidasi pada akhir tahun akuisisi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Nah, apa sih itu? Gitu kan? Nah, jadi menurut PSHK 65, suatu entitas dianggap memiliki pengendalian atas entitas lain jika dan hanya jika memiliki seluruh hal berikut, yaitu yang pertama, kekuasaan atas investasi, exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi, dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investasi untuk mempengaruhi keputusan. Nah, kemudian juga ada dibahas dalam PSHK 65 bahwasanya faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu entitas atau investor itu memiliki pengendalian atas entitas lain. Nah, yang pertama yaitu tujuan dan desain investasi. Kemudian yang kedua, aktivitas relevan bagi investasi yakin secara signifikan mempengaruhi imbal hasil investasi serta bagaimana keputusan mengenai aktivitas tersebut dibuat. Kemudian yang ketiga, kemampuan kini yang dimiliki oleh investor untuk mengarahkan aktivitas relevansi investasi. Kemudian yang keempat, ketereksposan investor atau dimilikinya hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi. Kemudian yang terakhir yaitu kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya
atas investasi untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Nah, kemudian selanjutnya ada kepentingan pengendali. Apa sih itu? Gitu. Karena ini ada banyak sekali materi yang harus kita pahami ketika kita mempelajari akuntansi keuangan lanjutannya. Ya, itu selanjutnya itu kepentingan non pengendali. Nah, Pesaka 65 memberikan definisi kepentingan non pengendali itu adalah sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Nah, hal tersebut dapat diartikan bahwa bagian dari entitas anak yang tidak dikuasai secara efektif atau dimiliki oleh entitas induk. Nah, lebih lanjutnya, Pesaka 65 ini mensyaratkan entitas induk ini untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan pengendali untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset neto atau aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk gitu. Nah, perlu dicatat dan juga diingat bahwa akuisisi kurang dari 100% dapat tetap melakukan prosedur konsolidasi yang akan dijelaskan selama entitas memiliki pengendalian atas entitas yang diakuisisi. Nah, salah satu indikasinya adalah akuisisi dilakukan atas lebih dari 50% saham milik entitas diakuisisi. Nah, walaupun demikian, tetap perlu diperhatikan dalam kasus tertentu akuisisi saham dapat kurang dari 50%, tetapi entitas memiliki pengendalian sesuai syarat yang dijelaskan pada bagian sebelumnya sesuai dengan Pesaka 65. Demikian mengenai materi konsolidasi setelah terjadinya akuisisi, yaitu konsolidasi pada akhir tahun akuisisi sampai dengan kepentingan pengendali. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke konsolidasi dengan kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi. Ini masih berhubungan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rika sebelumnya. Nah, di sini kita masuk langsung saja ke ilustrasinya, masih menggunakan ilustrasi yang sama, yaitu akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara atas PT Andalas. Namun ada sedikit perubahan informasi, di mana yang sebelumnya PT Nusantara mengakuisisi seluruh saham PT Andalas, sekarang PT Nusantara hanya mengakuisisi atau membeli 75% saham PT Andalas, seharga 900 juta, dan nilai wajar kepentingan dan pengendalinya yaitu 300 juta. Pada saat dilakukan akuisisi diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya. Ini sama seperti yang telah dilampirkan pada gambar 3.1 atau yang telah dijelaskan oleh Christina di awal tadi. Nah, nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1,2 miliar. Sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari bagian saham yang diperoleh. Sebagai gambaran transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan dalam skema berikut ini. Nah, nilai akuisisi dan nilai wajar kepentingan pengendali di sini 1,2 miliar. Nilai tercatat aset itu PT Andalas saham biasanya 800 juta dan saldo labanya 400 juta. Total nilai tercatat aset netonya yaitu 1,2 miliar, sehingga tidak ada selisih antara nilai tercatat aset dan nilai wajarnya. Kemudian, pertama yang kita lakukan yaitu menjurnal saat pembeliannya. Itu kita mencatat pembelian saham dari PT Andalas tadi. Dengan jurnal, karena ini kita di sini menggunakan metode ekuitas. Jadi jurnalnya pada 1 Januari 2020 yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta dan kasnya dikredit sebesar 900 juta. Nah, laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah transaksi akan tampak seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.6. Ya. Di sini terlihat bahwa sama seperti yang terlihat ketika dilakukan akuisisi atas kepemilikan penuh, dalam pengakuisisian sebagian pun tidak terdapat perbedaan laporan posisi keuangan untuk keuangan milik PT Andalas. Sedangkan laporan posisi keuangan milik PT Nusantara menunjukkan sedikit perubahan, yakni berkurangnya saldo kas sejumlah 900 juta, serta munculnya akun baru investasi pada PT Andalas pada jumlah yang sama. Kita lihat ya. Nih, pada kasnya sini 700 juta, dan di sini muncul investasi pada PT Andalas 900 juta. Selanjutnya, pada PT Andalas ini tidak ada perubahan apapun. Oke, setelah kita tadi menjurnal pencatatan investasinya, sekarang kita masuk ke kertas kerja konsolidasiannya. Untuk memperoleh laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan PT Andalas sesaat setelah transaksi akuisisi ini, kita dapat menggunakan bantuan kertas kerja yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Nah, pada tabel 311 ini menunjukkan kertas kerja konsolidasian untuk laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas. Tabelnya di sini. Sama seperti sebelumnya, di sini di jurnal eliminasi, kita mengeliminasi investasi pada PT Andalas. Kenapa? Sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Agnes Marsanda, bahwa investasi itu harus dieliminasi agar tidak ada pencatatan yang berulang. Kemudian pada bagian saham biasa, saldo laba pada milik PT Andalas kita eliminasi, serta bagian non pengendali akan muncul ya sebesar 300 juta.
Nah, pada tabel 311, kita dapat melihat pada kertas kerja bahwa total aset maupun total liabilitas dan ekuitas yang muncul untuk laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak dan kepemilikan sebagian adalah sama dengan nilai yang ditunjukkan untuk kepemilikan penuh. Hal yang membedakannya adalah pada bagian ekuitas muncul satu akun baru, yaitu kepentingan dan pengendali, yang merupakan cerminan porsi kepemilikan pihak afiliasi pada PT Andalas. Atau dengan kata lain adalah bagian kepemilikan PT Andalas yang tidak dimiliki oleh PT Nusantara. Ini tadi yang muncul di bagian non pengendali, 300 juta. Nah, setelah itu kita bisa membuat jurnal eliminasinya. Ada pun salah satu jurnal eliminasi yang perlu dibuat untuk tujuan penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah mengeliminasi saldo investasi. Di sini kita eliminasi dengan saham biasanya 800 juta, saldo laba 400 juta, investasi pada PT Andalas di kredit 900 juta, dan kepentingan pengendali di kredit 300 juta. Nah, eliminasi ini dibuat untuk mengeliminasikan saldo awal investasi seperti yang dibuat pada saat melakukan akuisisi kepemilikan penuh pada jurnal eliminasi. Hal yang sedikit membedakan adalah pada jurnal eliminasi ini, ekuitas atau saham PT Andalas tidak hanya dieliminasikan seluruhnya terhadap investasi milik PT Nusantara sebagai entitas induk, melainkan juga terhadap kepentingan dan pengendali sebesar porsi kepemilikan dan pengendali pada PT Andalas. Jika tadi kepemilikan penuh, yang hanya kita eliminasi adalah investasi pada PT Andalas. Tapi setelah adanya kepentingan dan pengendali, maka kepentingan dan pengendali ini juga kita eliminasikan. Nah, jika tadi kita mengeliminasikan pada bagian awal investasi, sekarang kita melihat bagaimana sih konsolidasi dengan kepemilikan sebagian pada akhir tahun setelah akuisisi. Menggunakan informasi yang berasal dari tabel 3.12, pada bagian ini kita akan melihat bagaimana laporan keuangan konsolidasian yang dilaporkan jika PT Nusantara hanya mengakuisisi sebagian kepemilikan pada PT Andalas. Oke, di sini adalah neraca saldonya per 31 Desember 2020, kepemilikan sebagian. Informasi pada tabel 312 selama tahun 2020, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait pendapatan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Ini pertama kita catat dulu, kita jurnal dulu pendapatan dividen dari PT Andalas. Yaitu karena PT Nusantara hanya memiliki 75%, maka 50 juta dari dividen yang diberikan PT Andalas kita kalikan dengan 75%. Hasilnya, maka kas di debit 37.500.000 dan investasi pada PT Andalas 30.500.000. Ini kita masih mencatat penerimaan dividennya. Kita bisa lihat di tabel 12-nya, dividennya di bagian bawah. PT Andalas memberikan dividen 50 juta dan PT Nusantara 300 juta. Selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta, yang kemudian diakui oleh PT Nusantara sebagai bagian laba atas entitas anak sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas. Nah, untuk mencari, di sini diberitahu bahwa PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta. 200 juta ini diperoleh dari penjualan PT Andalas yaitu 875 juta, dikurangi dengan beban pokok penjualan, beban operasi, dan beban penyusutan, 550 juta, 100 juta, dan 5 juta, maka laba netonya itu sebesar 200 juta. Sama seperti saat mencari dividen, karena PT Nusantara hanya memiliki 75% saham dari PT Andalas, maka laba netonya tadi 200 juta kita kalikan dengan 75%. Maka dapatlah uh, laba dari PT Andalas yaitu sebesar 150 juta. Dengan jurnal yaitu investasi pada PT Andalas di debit sebesar 150 juta dan bagian laba atas PT Andalas di kredit yaitu sebesar 150 juta. Sama halnya dengan saat pengkonsolidasian pada kepemilikan penuh, jurnal eliminasi perlu dibuat atas pengakuan penghasilan maupun penerimaan dividen baik yang dilakukan oleh PT Nusantara sebagai entitas induk maupun oleh kepentingan pengendali. Sebelumnya, kita perhatikan dulu perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2020 yang ada di tabel 313. Nah, saldo awalnya itu pada 1 Januari 2020 PT Nusantara yaitu memiliki 900 juta dan kepentingan pengendalinya itu 300 juta. Kemudian modal sahamnya 800 juta, saldo labanya 400 juta. Laba neto, seperti perhitungan yang di atas, yaitu 150 juta milik PT Nusantara. Tadi kan laba netonya 200 juta, dan PT Nusantara hanya memiliki 150 juta. Sehingga kepentingan dan pengendali memiliki sisanya, yaitu 20% dari 200 juta, 50 juta. Saldo laba di sini kita penggabungan dari Nusantara dan pengendali yaitu 200 juta. Sama dengan halnya dividen, tadi dividen yang dibagikan oleh PT Andalas yaitu 50 juta. 50 juta dari 75% yaitu 37.500. Dan kepentingan pengendali memiliki 20% sehingga memiliki dividen yaitu 12.500. Sehingga saldo labanya 50 juta. Kemudian kita jumlah ke bawah, di mana PT Nusantara saldo akhirnya yaitu 1.012.500.000 dan kepentingan pengendalinya itu 330.500.000, modal sahamnya 800 juta, saldo labanya 550 juta.
Nah, berdasarkan tabel 313 tadi, jurnal eliminasi pertama untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak pada akhir tahun terjadinya akuisisi adalah sebagai berikut ini. Saham biasa di debit itu 80 juta, saldo laba di debit 400 juta, bagian laba atas PT Andalas 50 juta, bagian laba kepentingan dan pengendali 50 juta. Kemudian dividen diumumkan 50 juta, investasi pada PT Andalas yaitu 1.012.500.000 dan kepentingan dan pengendali yaitu 337.500.000. Ini itu mengeliminasi ekuitas dan investasi PT Andalas serta kepentingan dan pengendali. Nah, mengapa sih kita harus membuat jurnal eliminasi tersebut? Yaitu karena untuk menghindari perhitungan ganda. Karena saat pengonsolidasian, pendapatan dan beban dari entitas anak akan digabungkan dengan milik entitas induk. Pada jurnal di atas, sisi debit adalah bagian laba atas PT Andalas untuk menghapuskan akun yang sama yang diakui oleh PT Nusantara ketika mengakui penerimaan dari entitas anak. Sedangkan pada sisi kredit dieliminasikan terhadap akun dividen diumumkan, yang merupakan pencatatan oleh PT Andalas ketika melakukan pengumuman pembayaran dividen, serta akun investasi pada PT Andalas yang merupakan nilai nito perubahan pada investasi milik PT Nusantara dari pengakuan bagian laba dan penerimaan dividen. Selain itu, jurnal emisi ini juga menghapus pengakuan bagian laba dan penerimaan dividen yang dilakukan oleh kepentingan dan pengendali untuk kemudian diakui sebagai bagian dari pengurangan ekuitas pada saat penyajian di laporan posisi keuangan konsolidasian. Jurnal eliminasi ini juga perlu dibuat untuk menghapus kepentingan PT Nusantara atau entitas induk atas PT Andalas atau entitas anak, serta akuisisi serta ekuitas aset itu dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Saldo investasi awal ini Saldo investasi awal ekuitas aset neto milik PT Andalas akan diatribusikan kepada PT Nusantara sebagai entitas induk dan kepentingan dan pengendali sebesar porsi kepemilikan masing-masing sebagai cerminan hak setiap pihak atas aset neto milik PT Andalas. Kemudian kita lihat kertas kerja konsolidasian untuk laporan keuangan PT Nusantara dan entitas anak kepemilikan sebagian. Pada tabel 314 ini menyajikan kertas kerja konsolidasi untuk PT Nusantara dan Intisana. Dapat terlihat proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian menggunakan bantuan kertas kerja konsolidasian dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Dapat terlihat bahwa dalam penyiapan kertas kerja konsolidasian untuk akuisisi kepemilikan sebagian tidak jauh berbeda dengan penyiapan kertas kerja konsolidasian kepemilikan penuh yang sebelumnya telah dijelaskan. Hanya saja yang perlu diperhatikan di sisi ini adalah perbedaan kepentingan dan pengendali akan muncul pada bagian laporan laba rugi, pada bagian laporan perubahan saldo laba, maupun laporan posisi keuangan, sebesar porsi kepentingan dan pengendali atas komponen setiap laporan. Seperti ini, pada bagian laba rugi, bagian laba kepentingan dan pengendali muncul sebesar 50 juta. Maka pada konsolidasian, di sini muncul juga 50 juta. Sedangkan di bagian penuh tadi nggak ada bagian laba kepentingan dan pengendali ini. Kemudian pada laporan perubahan saldo laba, di sini pada bagian laba netonya yaitu sebesar 200 juta. 200 juta ini diambil dari atas tadi yang telah 150 juta ini ditambahkan dengan laba kepentingan dan pengendali 50 juta. Kemudian pada bagian laporan posisi keuangan muncul juga kepentingan dan pengendali yaitu sebesar 337.500.000. Sehingga seperti inilah kertas kerja konsolidasian untuk laporan keuangan. Nah, adapun laporan posisi keuangan PT Nusantara dan Tes Anak untuk kepemilikan sebagian itu 75% pada PT Andalas per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut ini. Nah, cara menyusunnya sama saja seperti menyusun laporan posisi keuangan pada umumnya, namun pada nilai yang dicatat yaitu adalah nilai hasil konsolidasiannya yang ada di kertas kerja konsolidasi ini. Yang kita catat itu adalah nilai ini, konsolidasiannya. Nah, untuk periode-periode berikutnya, pada pengakuisisian atas sebagian kepemilikan, penyiapan laporan keuangan konsolidasian dilakukan mengikuti prosedur yang sama dengan penjelasan pengonsolidasian di atas. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai akuisisi dengan kepemilikan sebagian, terutama pada konsolidasian dengan kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Sri Rezeki, mengenai isu lain seputar konsolidasian. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu isu lain seputar konsolidasian. Konsolidasi dengan metode biaya. Pilihan menggunakan metode biaya atau metode ekuitas oleh entitas induk tidak menjadikan laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan akan berbeda di antara kedua metode. Karena apapun pilihan metode pencatatan yang dipilih oleh entitas induk, seluruh transaksi terkait investasi entitas induk pada entitas anak, transaksi pengakuan penghasilan dari entitas anak, maupun berbagai transaksi antar perusahaan lainnya antara entitas induk dan entitas anak akan dieliminasikan. Contoh kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara yaitu sebagai berikut. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 900 juta rupiah dan nilai wajar kepentingan pengendali pada saat itu sebesar 300 juta rupiah. Pada saat
dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatat seperti yang ditampilkan pada gambar 3.1. Nilai tercatat dari seluruh aset bersih PT Andalas adalah Rp1.200.000, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai buku dari seluruh saham yang diperoleh PT Nusantara menggunakan metode biaya dalam mencatat transaksi terkait investasi pada perusahaan lain. Atas transaksi pengakuisisian kepemilikan tersebut, jurnal yang dicatat oleh PT Nusantara pada buku tersendirinya adalah sebagai berikut. 1 Januari 2020, investasi pada PT Andalas di debit sejumlah Rp900 juta, lalu di kreditnya ada kas sejumlah Rp900 juta, mencatat pembelian saham PT Andalas. PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar Rp50 juta. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. 31 Desember 2020, kas di debit sejumlah Rp37.500.000, di kreditnya terdapat penghasilan dividen sejumlah Rp37.500.000. Mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas dengan perhitungan Rp50 juta dikali 75%. Sedangkan untuk laba neto yang dilaporkan oleh PT Andalas senilai Rp200 juta. PT Nusantara tidak mengakui laba yang dilaporkan tersebut sebagai kenaikan investasi. Perlakuan tersebut berbeda jika PT Nusantara menggunakan metode ekuitas yang akan mengakui transaksi sejenis sebagai kenaikan nilai investasi. Adapun jurnal eliminasi yang akan disajikan oleh PT Nusantara untuk membuat laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebagai berikut. Penghasilan dividen di debit sejumlah Rp37.500.000, di kreditnya dividen yang diumumkan sejumlah Rp37.500.000. Mengeliminasikan penghasilan dividen dari PT Andalas dengan perhitungan Rp50 juta dikali 75%. Lalu, penghasilan untuk non-pengendali di debit sejumlah Rp50 juta, di kredit dividen diumumkan sejumlah Rp12.500.000, dan kepentingan non-pengendali di kredit juga sejumlah Rp37.500.000. Mencatat penghasilan untuk non-pengendali dengan perhitungan Rp200 juta dikali 25% dan Rp50 juta dikali 25%. Lalu ada modal saham di debit sejumlah Rp800 juta, saldo laba juga di debit sejumlah Rp400 juta, lalu di kreditnya terdapat investasi pada PT Andalas sejumlah Rp900 juta, kepentingan non-pengendali sejumlah Rp300 juta, mengeliminasikan saldo investasi awal PT Andalas. Jurnal eliminasi di atas pertama ditunjukkan untuk mengeliminasikan pengakuan penghasilan dividen yang dilakukan oleh entitas Indo. Jurnal eliminasi selanjutnya di 7E untuk mengatribusikan bagian laba dan dividen untuk kepentingan non-pengendali. Jurnal eliminasi ini sama yang dibuat menggunakan metode ekuitas karena pencatatan yang dilakukan oleh pihak non-afiliasi tidak terpengaruh metode pencatatan yang dipilih entitas Indo. Sedangkan jurnal eliminasi terakhir di 8E digunakan untuk mengeliminasikan saldo awal investasi entitas Indo pada entitas anak. Pada periode dilakukan akuisisi, jurnal eliminasi atas saldo awal investasi ini akan sama antara metode biaya dan metode ekuitas. Namun, untuk periode-periode berikutnya, jurnal ini akan memiliki nilai berbeda. Nah, teman-teman, kita akan membahas kertas kerja untuk konsolidasian laporan keuangan PT Nusantara dan PT Andalas menggunakan metode biaya. Ini dia kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak metode biaya. Seperti yang disampaikan sama teman kita sebelumnya, Dinda, ini hampir mirip dengan tabel 3.14 sebelumnya yang disampaikan oleh teman kita Dinda Septika, di mana nama-nama akunnya sama, neraca saldo, jurnal eliminasi, dan konsolidasinya sama. Berdasarkan tabel 3.15, kita dapat membandingkan dengan kertas kerja konsolidasian yang ditunjukkan pada tabel 3.14. Dapat dilihat bahwa dengan menggunakan metode ekuitas maupun metode biaya, akan dihasilkan suatu laporan konsolidasian yang sama. Nah, di sini di 3.14 yang dijelaskan oleh Dinda Septika dan yang saya jelaskan sendiri di tabel 3.15 itu sama-sama menghasilkan suatu laporan konsolidasian yang sama gitu. Tidak ada pengaruhnya dalam metode tersebut seperti yang saya jelaskan di awal. Ini di 6E yang kita cari sebelumnya di jurnal awal, lalu di 7E juga di awalan yang saya jelaskan, dan di 8E yang sudah saya jelaskan di awal juga. Lalu kita lanjut ke bagian penyajian dan pengungkapan. Untuk tujuan meningkatkan kemampuan pembaca laporan keuangan dalam memahami dan mengevaluasi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian, PSAK 67, pengungkapan kepentingan pada entitas lain, telah menetapkan sejumlah prinsip terkait pengungkapan kepentingan entitas anak. Secara khusus, PSAK 67 menekankan informasi tentang komposisi kelompok usaha dan kepentingan yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali dalam aktivitas dan arus kas kelompok usaha.
Jika entitas induk menganggap pada entitas anak terdapat kepentingan dan pengendali yang dianggap material, maka dalam laporan keuangan konsolidasian perlu diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama itu yang pertama nama entitas anak, yang kedua lokasi utama kegiatan usaha, yang ketiga proporsi bagian kepemilikan yang dimiliki oleh kepentingan dan pengendali, yang keempat proporsi hak suara yang dimiliki oleh kepentingan dan pengendali jika berbeda dari proporsi bagian kepemilikan. Yang kelima, laba atau rugi yang diatribusikan kepada kepentingan dan pengendali. Keenam, akumulasi kepentingan dan pengendali dari entitas anak pada akhir periode pelaporan. Ketujuh, ringkasan informasi keuangan mengenai entitas anak. Selain itu, pada saat suatu entitas anak memiliki tanggal atau periode pelaporan yang berbeda dengan entitas induk, PSAK 67 mensyaratkan untuk mengungkapkan alasan penggunaan periode laporan keuangan yang berbeda tersebut. Gambar 3.7 dan gambar 3.8 menunjukkan contoh penyajian kepentingan dan pengendali seperti yang ditentukan PSAK 65 dan pengungkapan yang dilakukan oleh suatu perusahaan di Indonesia sesuai PSAK 67. Ini teman-teman gambar 3.7 dan gambar 3.8 mengenai ekuitas, kepentingan dan pengendali dan kepentingan dan pengendali. Modal saham, modal dasar 1 lembar saham seri A dan 999 lembar saham seri B ditempatkan di register penuh 1 lembar saham seri A dan 7.447.753 lembar saham seri B per 31 Desember 2014. Ini untuk kepentingan non pengendali ekuitas. Lalu untuk kepentingan non pengendalinya itu ada PT Apat Distribution System Indonesia dan untuk kepentingan non pengendalinya itu PT Abadus Distribution System Indonesia yang sama seperti di kepentingan non pengendalian. Sumbernya di laporan keuangan tahun 2014 PT Timah Tbk. Terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya teman saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi-materi yang telah kami sampaikan. Pada baik itu kami persilakan. Nah, tadi udah dijelasin sama teman-teman mengenai pengertian konsolidasi pada nilai tercatat ekuitas, terus udah dijelaskan bagaimana perhitungannya, dikasih contoh-contoh soal juga, maka kita sampai di titik kesimpulan, kita dapat menyimpulkan bahwa persaingan timbul bukan hanya semakin ketat, namun terdapat pula persaingan yang tidak sehat dan juga saling menjatuhkan. Persaingan yang tidak sehat tersebut tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Dan untuk mengatasinya itu diperlukan suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Salah satu bentuk kerjasama yang dapat ditempuh adalah menggabungkan dua perusahaan atau lebih, baik yang sejenis maupun tidak sejenis menjadi satu. Nah, di dalam penyusunan laporan konsolidasian, entitas menggabungkan laporan-laporan keuangan entitas induk dan entitas anak satu persatu dengan menjumlahkan pos-pos sejenis seperti aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Laporan keuangan konsolidasian ini bertujuan untuk dapat menyajikan informasi keuangan dari kelompok usaha tersebut sebagai entitas ekonomi tunggal agar tujuan tersebut dapat dicapai. Nah, ternyata perusahaan itu setelah melakukan konsolidasian atau penggabungan usaha, mereka harus melakukan namanya lagi penyatuan terhadap laporan keuangan. Mereka harus menyajikan laporan keuangan lagi dalam bentuk satu format aja, yaitu satu perusahaan saja. Yang dimana kan itu misalnya contoh perusahaan Gojek dengan Tokopedia itu ya sudah mereka bergabung, mereka menyajikan laporan keuangan ya cuma satu laporan keuangan saja, tapi di dalam situ dilampirkan tentang entitas anaknya atau perusahaan yang melakukan konsolidasian terhadap perusahaan. Misalnya perusahaan A dan perusahaan B melakukan konsolidasian. Nah, mereka menyajikan laporan keuangannya lagi ulang, dan di mana misalnya perusahaan A inilah menjadi induknya. Maka di dalam laporan keuangan itu akan terdapat bagian entitas anak, yaitu perusahaan B, laporan keuangan dari perusahaan B. Nah, itu saja materi kita hari ini. Kesimpulan dari materi hari ini, saya harap teman-teman bisa dapat mengambil sebanyak-banyaknya ilmu yang kami berikan kepada kalian. Oke, sampai jumpa. Demikian penyampaian video kami. Kami harap teman-teman bisa mengerti materi yang kami jelaskan dan melakukan teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!